Perayaan Ekaristi ini akan dipimpin oleh Pastor Leo van Beurden, LSC. Berikut tata cara dalam mengikuti misa. Umat wajib mengenakan masker sepanjang misa. Kolekte dapat dimasukkan di kotak persembahan di depan gereja atau transfer menggunakan QR Code. Saat salam damai cukup katupkan kedua tangan di depan dada, tidak berjabat tangan dan tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun. Saat pemecahan roti, imam akan menunjukkan hosti yang sudah dikonsekrasi, berkata tubuh Kristus, lalu umat menjawab amin. Pada saat pembagian hosti, umat tidak perlu lagi menjawab amin. Saat komuni, umat yang duduk di barisan tengah hanya membuat satu jalur antrian, berbaris mengikuti tanda yang ada dan tetap menjaga jarak saat berjalan maju. Penerimaan hosti hanya diperkenankan dengan tangan, lalu bergeser untuk membuka masker dan menyantapnya. Masker kembali digunakan setelah menyantap hosti. Umat yang belum dibaptis secara Katolik dimohon untuk tetap duduk di tempat masing-masing karena berkat akan diberikan di akhir misa. Tidak mengambil segala bentuk dokumentasi apapun di dalam gereja. Mari kita bersama menjaga ketenangan dan kehikmatan dengan mematikan segala bentuk alat komunikasi selama misa berlangsung. Kini marilah kita mendaraskan doa Ratu Surga sebelum memulai perayaan Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah, Haleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, Haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, Haleluya. Doakanlah kami pada Allah, Haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, Haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Pagi hari ini dalam misa kudus ini kita mau berdoa untuk mereka semua yang merayakan hari ulang tahun pada hari ini. Ada Angela Indah Miranti, Francisca Rina S yang 49 tahun, Kevin Surya Sadikin, Stephenus Iwan Santoso yang ke-71 tahun, Adrian Chandra ke-33, Amas Firman Henoch 61, Laurentius Gunadi, Monica Dian Ros Sawati ke-26, Pakarasi yang ke-52 dan Yusuf Sukandar. Semoga mereka yang merayakan hari ulang tahun pada hari ini diberkati oleh Tuhan dan selalu sehat dan bahagia. Kita berdoa juga bagi para pasutri yang merayakan hari ulang tahun pernikahan pada hari-hari ini. Ada Francisca Ferris Trimo dan Adriana Sriwati Pesta Mas yang ke-50 dan Johnny dan Nur Chandra. Semoga para pasutri juga selalu setia satu sama lain, hidup harmonis dan diberkati oleh Tuhan. Mohon kesembuhan dan kesehatan bagi anak Kenneth menderita kanker, Charlene, Dennis, Eddie Daryanto, Gabriel Alexander Manke. Mohon pemulihan dari pasca operasi Monik, Sri Sutarti dan Sutarno. Semoga mereka semua dijamah oleh Tuhan dan cepat sehat dan sembuh kembali. Mohon kelancaran studi dan pekerjaan bagi Alfarain, Alvin Adianto, Emily Damarani supaya lancar dalam ujiannya. Untuk Gabriela Bestiadia Debbie, kelancaran ujian akhir semester bagi seorang anak. Michael Andrew, mohon kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir S1. Mohon kelancaran pekerjaan dan usaha yang baru bagi Andre di Sydney. Kita berdoa juga bagi kedamaian abadi bagi saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Ada Antonis Cahyadi Suryoko, 1 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Arya Johan Singgih, Budi Dirasak, Edi Surya Wijaya, Emitan, Franciscus Surya Wijaya, Go Mei Lin, Go Sin Gi, Jaka Singgih, Yowana Resita Sri Purwaningsih, 1000 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Kan Leong Jun, Kwe Eni, Leni Nurcahyawati, Monica Kurniasih, Tan Kwe Nyo, Theo Wibisono, Tia Laksa Nio, Jo Seng Bian, Jo Seng Bi, dan saudara-saudara kita yang lain yang telah meninggal dunia, semoga semua bahagia di rumah Allah Bapa di surga. Kita berdoa juga bagi Danis. Semoga dibukakan pintu jalan iman agar percaya dan mau menerima Yesus. Mohon jodoh seiman bagi Yeka dan Katarina Yuyana. Mohon karunia keturunan bagi pasangan Johnny dan Linda. Mohon keselamatan perjalanan bagi Johanna Sutijah. Mohon rahmat dalam penyelesaian masalah keluarga. Mohon penyelesaian masalah seorang cucu dan syukur atas kesembuhan keluarga dari COVID-19. Dan tentu kita juga menyampaikan segala permohonan dan harapan kita masing-masing supaya berkenan kepada Tuhan dan karenanya dapat dikabulkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu sertamu. Saudara dan saudari yang terkasih, tahu dirimu dicintai, diampuni,
dan diterima. Itu adalah suatu kekayaan yang luar biasa bagi setiap manusia. Allah adalah cinta, tanpa batas, tanpa syarat bagi kita sekalian. Maka taulah, sadarilah dirimu disayangi apapun masa lampaumu. Kita memperoleh percaya diri karena cinta Allah yang begitu total dan besar bagi kita. Maka mari kita pun sebagai anak-anak Allah saling mengasihi. Dari mana kita lalai dan jatuh pada cinta diri, kita mohon ampun belas kasihan kepada Tuhan terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkaulah pewarta dan pelaksana cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah. Engkaulah yang menanamkan cinta kasih di hati kami, agar kami mematuhi perintah-perintah-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah. Tuhan Yesus, Engkau tidak mau meninggalkan kami seperti anak yatim piatu. Maka Engkau mengutus roh cinta kasih kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah. Dan Allah Bapa yang Maha Baik, Dia rela mengasihani kita. Dia mengampuni segala dosa dan kekurangan kita dan membimbing kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putera yang tunggal. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa, marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup bersatu sebagai sahabat-sahabat Putra-Mu. Kini kami mohon, semoga dengan daya Roh-Mu itu, kami juga dapat menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih dalam hidup kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dalam nama Yesus, Putra-Mu Tuhan kami, sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, ketika sampai di kota Kaisarea, Rasul Petrus masuk ke rumah seorang perwira Romawi bernama Kornelius. Kornelius menyambut dia dan ia bersujud di depan kaki Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia serta berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya,
Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang bertakwa kepada Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pewartaannya itu. Maka semua orang beriman dari golongan kaum bersunat yang waktu itu menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa ternyata karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berbicara dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu Petrus bertanya, "Bolehkah kita mencegah orang-orang ini dibaptis dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Maka Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian orang-orang itu meminta kepada Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripada-Nya. Ia telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang
Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa saja yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa yang mengasihi aku akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Tuhan sertamu. Kita membaca dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku ini. Jika kamu menuruti perintah-Ku, maka kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Sama seperti aku telah menuruti perintah Bapa-Ku dan karenanya tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kalian saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Dan kamu semua adalah sahabat-Ku. Jika memang kalian melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kalian hamba, sebab seorang hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tapi aku menyebut kalian sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku.
bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kalian supaya kalian pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kau meminta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Sekali lagi, inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang terhadap yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, ada suatu kisah yang menarik, walaupun aneh. Pada suatu hari, seorang mahasiswa pergi ke suatu restoran untuk mengambil porsi makanan bagi dirinya. Ketika dia keluar, dia lihat pada pintu ada tulisan, "Cintailah satu sama lain." Dia mencibirkan, mencintai satu sama lain, mencintai diri sendiri sudah susah, apalagi mengasihi orang lain. Sambil pulang ke rumahnya, kata-kata cintailah satu sama lain terus dipikirkan. Tapi apa yang terjadi? Sambil jalan, tiba-tiba ada seekor anjing lumayan besar. Anjing itu sikat makanan yang ada di tangan dia. Lenyap makanan dia. Tentu dia keki luar biasa. Cari tongkatnya, kejar anjing itu. Akan saya pukul. Untuk dia melihat anjing itu persis masuk pintu suatu gudang. Dia kejar. Dapat. Tapi apa yang dilihat? Bengong dia. Bengong. Ternyata anjing itu sudah membuka makanannya dan memberi makanan itu kepada seorang bapa, seorang pria yang cacat, tidak mempunyai tangan. Tidak punya tangan. Si anjing itu pintar. Makanan itu ditaruh persis di depan mulut si orang cacat itu. Sehingga dia dapat makan. Si mahasiswa dong ya. Heran saudara. Kok bisaan? Tongkatnya jatuh dari tangannya. Kemudian dia pulang. Bukan ke rumahnya. Kembali ke restoran. Memesan makanan 2 porsi. Satu untuk orang yang cacat. Satu untuk anjing. Dia tersentuh. Dia mengatakan, Tuhan, baru sekali ini kau ajar saya apa artinya mengasihi sesama manusia. Terima kasih bahwa melalui anjing itu kau mendidik saya. Ada banyak orang yang susah-susah yang minta uluran tangan. Kau menggerakkan saya sekali ini untuk berbuat demikian. Saya merasa happy, merasa berarti, merasa berharga. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih saya untuk menyatakan cintamu kepada sesama yang saya jumpai. Dan sampai hari ini, dia setiap hari, dia pergi ke restoran, mengambil 3 porsi makan, 1 untuk anjing, 1 untuk orang yang cacat, 1 untuk diri sendiri. Dan mereka kumpul bersama-sama sebagai sahabat yang akrab sampai dengan hari ini. Luar biasa. Jangan nunggu sampai ada anjing dalam hidupmu. Tapi alangkah baiknya kita belajar dari story, dari cerita ini. Pada akhir hidupnya, Yesus itu mau pamitan. Warisan
kata terakhir mana akan dia sampaikan kepada murid-muridnya. Jadi dia mengatakan, perintah kuberikan kepadamu, cintailah satu sama lain. Bukan asbun, tapi juga bukan gampang. Yesus tahu persis, minta kepada murid-muridnya supaya mereka mengasihi satu sama lain. Tapi sebentar lagi, berapa jam lagi saja, Petrus akan menyangkal dirinya. Mana cintailah satu sama lain. Hari berikutnya Yudas akan mengkhianati dia. Kemudian murid-muridnya semua kabur, mengamankan diri sendiri, mikir nasib sendiri. Susah mengasihi orang lain, memprioritaskan, mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri. Yesus itu melaksanakan apa yang dia perintahkan kepada murid-muridnya. Dan dia tahu bahwa bagi kita semua akan susah sekali betul-betul mengasihi, mengampuni, membantu orang-orang lain. Maka Yesus mengatakan, bukan saya, bukan kalian yang memilih saya, tapi saya yang menugaskan kalian. Saya memilih kalian untuk menjadi penyambung cinta dari Allah kepada manusia. Kita berjumpa dengan Petrus hari ini, pelajaran pertama. Susah sekali Petrus. Petrus itu orang Yahudi. Tulen setia pada adat istiadat orang-orang Yahudi. Sekarang disuruh oleh surga untuk masuk ke rumah, berdoa bersama-sama, makan bersama-sama dengan Cornelius, orang bukan Yahudi. Nggak boleh. Bertentangan dengan adat istiadat. Tapi karena Allah itu menaruh cinta kepada semua orang, pun kepada Cornelius, pun kepada orang kafir itu, akhirnya Petrus menyerah. Tuhan, sekarang saya tahu Engkau mencintai semua orang. Tanpa batas, tanpa masa lampau, tanpa sejarah mereka. Maka Petrus pun mencintai Cornelius, menjadi sahabat, mereka menjadi satu umat. Pada kesempatan ini saya juga mau mengucapkan terima kasih. Setiap hari Senin dan hari Kamis saya melihat ada puluhan orang muda, ada ketua-ketua lingkungan yang datang, ada banyak donatur relawan yang datang mengambil makanan. Dan mereka pergi kemana-mana saja untuk membagi-bagi rezeki sembako kepada siapa saja yang membutuhkan. Itu membuat gereja katedral bangga. Bangga ada orang yang mengorbankan waktunya demi menyatakan cinta kepada sesama. Ternyata bulan Ramadan membawa berkat bagi gereja katedral, bagi kita sekalian. Saudara, sekali lagi, cintailah satu sama lain. Bukan asbun, tapi suatu tugas yang berat. Susah. Tidak mudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, apalagi musuh kita. Nggak mudah. Tapi Yesus minta. Sebab Yesus itu terlebih dahulu berbuat demikian. Tidak mudah menyediakan diri untuk memberi perhatian, melayani, menyuap saudaramu, suamimu, istrimu, entah siapa yang sakit, yang tak berdaya. Hidup saya habis untuk melayani. Tidak mudah untuk membagi-bagi yang pas-pasan bagi diri saya sendiri dengan orang-orang lain. Itulah perintah Yesus. Sayangilah, cintailah satu sama lain. Karena Allah terlebih dahulu mencintai kita. Semoga saja berkat Allah membantu kita. Amin. Dan mari kita sekarang bersama-sama menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria,
yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara sekalian, Yesus bersabda, "Aku menyebut kalian sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Mari, kita memanjatkan doa-doa kita sebagai sahabatnya yang terkasih." Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, berkatilah dan teguhkanlah mereka dalam melaksanakan tugas perutusannya sebagai gembala yang baik, penuh cinta kasih bagi semua orang, demi pewartaan karya keselamatan Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bangsa, tanamkanlah semangat cinta kasih di antara para bangsa, agar di dunia ini terwujud suasana damai, tentram, dan sejahtera, jauh dari permusuhan, perang, dan saling membunuh. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tenaga kesehatan dan para medis, berkatilah mereka selama masa pandemi COVID-19 ini, agar senantiasa diberikan kesehatan, sukacita, cinta kasih, dan semangat, sehingga karya mereka sehari-hari membuat bahagia para pasien. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga perintah cinta kasih kepada sesama yang diberikan kepada murid-murid Kristus tetap menjadi perjuangan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi wujud kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa juga bagi anak-anak yang sedang belajar ujian di sekolah, di rumah. Semoga mereka tetap dibimbing oleh Roh Kudus agar berhasil dalam studi mereka. Kita berdoa juga bagi mereka semua yang mau mudik tapi dicegah. Semoga mereka sadar menjaga kesehatan dan melindungi sesama manusia sehingga bebas dari COVID-19. Dan kita berdoa juga agar segala harapan untuk kita berkenan kepada Tuhan dan karenanya dikabulkan. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau menjanjikan kebahagiaan kepada kami jika kami saling menaruh cinta kasih. Berilah kami kekuatan untuk menempuh jalan yang tepat sesuai teladan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini dapat diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, semoga persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini mendatangkan pembaharuan bagi hidup kami dan menjadikan kami Kau perkenankan untuk berhimpun sebagai sahabat-sahabat putramu dalam perjamuan kudusnya. Dia Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa Paskah ini, layaklah Engkau kami muliakan secara lebih meriah. Sebab Kristus, anak domba Paskah kami, sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Sebab telah binasalah kekuasaan dosa yang dulu berjaya, dan telah dipugarlah seluruh alam yang dulu rusak. Dalam Dia pula hidup kami yang merana mendapat makna dan kekuatan baru. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus Tuhan. Penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Biar Engkau di surga. Doa syukur aku yang ke-8. Bapa yang Maha Kudus, sebagai tanda terima kasih, kami membawa persembahan kepadamu. Sudah menguduskan persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih. Pada malam sebelum wafatnya, Yesus mengadakan perjamuan bersama para rasul-Nya. Ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Pada akhir perjamuan, Yesus mengambil piala berisi air anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur, lalu memberikan piala itu kepada para muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Bapa, pesan Yesus itulah yang sekarang kami lakukan dalam perayaan Ekaristi ini. Dengan mempersembahkan roti kehidupan dan piala keselamatan, kami memberitakan wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia telah membimbing kami kepadamu, maka terimalah kami bersama Dia. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Amin. Ya Bapa, begitu besar kasih-Mu kepada kami. Izinkan kami ikut serta dalam perjamuan-Mu. Utuslah Roh Kudus memenuhi hati kami, supaya kami semua yang menyambut tubuh dan darah Putra-Mu menjadi sehati dan sejiwa. Ya Bapa, ingatlah selalu akan orang-orang yang kami doakan, yang kami kasihi. Akan Bapak Suci Fransiskus, uskup kami Antonius, orang tua, sanak saudara, dan para sahabat. Juga akan mereka semua yang telah meninggalkan dunia ini dan kini beristirahat dalam damai. Ingatlah akan semua orang yang menderita sengsara, mereka yang kelaparan, mereka yang dipinggirkan oleh orang-orang lain, mereka yang merana karena penindasan perang permusuhan, mereka semua yang berduka cita. Berkatilah umat Kristiani yang tersebar di mana-mana, berkatilah seluruh umat manusia. Ya Bapa, menyaksikan semua yang Kau kerjakan bagi kami dengan perantaran Yesus Kristus Putra-Mu, kami sangat kagum dan memuji di Kau. Dengan perantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, yakni damai ku berikan kepadamu. Maka jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu sertamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Dan lihatlah, inilah Yesus, anak domba Allah. Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita semua ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih terhadap Engkau dan sesama, sampai Kau perkenankan menikmati kepenuhan cinta kasih-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman. Rabu 12 Mei pukul 5 sore, novena 3 Salam Maria dan perayaan Ekaristi dengan umat terbatas dan juga live streaming. Kamis 13 Mei, Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus. Misa-misa kudus seperti hari Minggu pukul 6, pukul 10 dan pukul 5 sore dengan umat terbatas dan juga live streaming. Jumat 14 Mei pukul 6, pembukaan novena Roh Kudus 9 hari menjelang Hari Raya Pentakosta. Pukul 5 sore, novena 3 Salam Maria dan perayaan Ekaristi dengan umat terbatas dan juga live streaming. Minggu 16 Mei, Minggu Komunikasi Sedunia ke-55. Kolekte untuk karya komunikasi sosial. Dibuka pendaftaran untuk kelompok calon katekumen lanjut usia dan katekumen dewasa. Silakan mendaftar di sekretariat. Setiap hari misa harian pada jam 6 pagi dan 5 sore. Selesai misa, umat tidak meninggalkan sampah di dalam gereja. Umat dipersilakan keluar melalui pintu samping kiri dan kanan gereja, tetap menjaga jarak, tidak berkerumun di luar gereja, dan langsung meninggalkan area gereja karena gereja akan disteril untuk misa selanjutnya. Sekian pengumuman. Dan mari kita mempersiapkan diri mohon pengutusan dan berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Saudara sekalian, menyediakan infrastruktur itu sangat penting untuk mudah berhubungan satu daerah dengan wilayah yang lain. Tetapi infrastruktur juga penting untuk meningkatkan relasi yang satu dengan yang lain. Infrastruktur di sini berasal dari relasi dengan Allah dan ketulusan hati kita semua. Tiada infrastruktur tanpa kerelaan berkorban dan melepaskan kepentingan, egoisme, keserakahan sendiri. Mari kita kembali saling mengasihi seperti Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Berkat-Nya menyertai kita semua. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Makasih kepada paduan suara.